Perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di destinasi wisata yang sangat luar biasa di Sulawesi Tenggara. Ini kita berada di Labengki, Desa Labengki di sini ya Pak, Iya, betul. Kabupaten Konawe Utara. Kita akan mengeksplorasi banyak hal di sini soal potensi wisata yang sangat eksotik dan sangat luar biasa ini. Kebetulan saya sudah bersama dengan pemerintah desa. Kebetulan di sini saya bersama Pak Sekdes dan Pak Hendriawan ini adalah anggota DPR Kabupaten Konawe Utara yang juga anak muda, punya visi yang kuat dalam ikut berkontribusi terhadap pengembangan wisata di desa dan Kabupaten Konawe Utara. Saya ingin tanya Pak Sekdes soal ini awal mula sehingga destinasi wisata di Labengki ini bisa muncul, terus yang kemudian bisa berkembang sampai saat ini. Pertamanya itu Pak, dibangun wisata di Desa Labengki ini tahun 2014. Itu asal mula dari Sulawesi Tengah. Ada dulu dibilang adatnya Bajo yang dilaksanakan di Morowali. Kebetulan orang Jakarta lihat itu melalui baju, sehingga dia suruh diantar di spotnya. Seantar mulai dari Sombori, kedua Berliang. Akhirnya menuju kemari ke desa wisata Labengki sampai dia beli lokasi di sini. Ini yang jadi wilayah wisaan apa lagi namanya, resort, Nirwana Resort. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengunjung sudah mulai ada ya 50-60% yang masuk. Iya, dan ini kan setelah ada resort ini paket wisatanya juga sudah semakin maju ya. Oke. Terus yang kemudian sebagai pemerintah desa tentu Pak Sekdes ini mungkin bersama kepala desa tentu punya bayangan terhadap orientasi pengembangan di Desa Labengki ini sebagai spot wisata yang sangat luar biasa di Sulawesi Tenggara ini. Betul, bagaimana? Betul. Maksudnya bayangannya, harapannya, karena kan kalau ini kan resort kan tidak dikelola oleh desa misalnya, tapi misalnya ada hal-hal yang mungkin dikelola oleh desa lewat dana desa atau seperti apa. Nah, yang kami inginkan itu seperti dibangun wisata di dalam desa, khususnya Desa Labengki. Karena sekarang Desa Labengki adalah masuk kategori desa wisata. Jadi keinginan kami sebagai pemerintah dan didukung oleh masyarakat bahwa Labengki itu harus ditingkatkan. Tapi dukungannya harus melalui pemerintah kabupaten dan provinsi. Itu harapan kami, Pak. Oke. Mungkin saya ingin tanya ke Pak Hendriawan sebagai anggota DPR, terus yang kemudian anak muda yang punya visi pengembangan wisata di Labengki ini, sebagai putra daerah sinilah, kira-kira harapan atau bayangannya mau dibangun Labengki ini kayak apa, termasuk keberpihakan pemerintah sampai saat ini bagaimana Pak Hendi? Kalau masalah perhatian pemerintah daerah terhadap Labengki, pertama itu kita terkendala di batas-batas wilayah, karena di Desa Labengki itu berapa meter dari garis pantai itu sudah wilayah BKSDA. BKSDA. Artinya kalau pengembangan yang ada di Desa Labengki, saya kira perhatian pemerintah pertama itu dari tahun 2019 itu masalah penurunan status. Karena di 2018-2017 itu Desa Labengki itu masih kawasan. Kawasan, makanya kita urus penurunan status. Alhamdulillah sekarang itu sudah mulai, sudah ada sertifikat, sudah penurunan status Pak Sekdes. Yang kedua, masalah perhatian pemerintah terhadap Desa Labengki yang menjadi kendala pertama itu 2020 itu masalah air bersih, kekurangan air bersih di Desa Labengki. Alhamdulillah tahun 2022 Pak Sekdes sudah ada kucuran anggaran dari pemerintah daerah untuk galian sumur bor yang sudah dikerjakan. Saya kira itu sudah ini. Yang terakhir masalah tingkat kesejahteraan dari pemerintah daerah untuk tingkat kesejahteraan warga Desa Labengki. Artinya profesi yang ada di masyarakat di Desa Labengki itu mayoritas nelayan. Artinya
kami dari pemerintah daerah sedikit kecilnya kita ada bantuan-bantuan mulai dari alat tangkap ikan, keramba, dan bibit-bibit ikan. Saya kira mungkin itu itu yang kami perlu sampaikan. Terus harapan kami ke artinya dari pemerintah daerah, ya kalau dari provinsi ya kita mungkin bisa sharing tentang PAD. Artinya kita di Konawe Utara ini kalau bicara masalah resor yang ada, wisata yang ada di Konawe Utara, di Labengke ini, Nirwana Resort, artinya tidak ada sumbangsi yang masuk ke pemerintah desa maupun ke pemerintah daerah. Artinya PAD itu tidak ada yang masuk sepesek pun, serupiah pun tidak ada yang masuk. Maksudnya kami ya dari mungkin BKSDA mungkin bisa kita dudukan bersama bagaimana juga kami di Konawe Utara ini Pemda mendapatkan pundi-pundi PAD yang dihasilkan di wisata-wisata yang ada di Labengke ini. Oke. Mungkin yang ingin saya tanyakan terakhir ini sebetulnya lebih soal harapan, karena kan rata-rata misalnya apakah misalnya ada sudah ada misalnya lokasi, misalnya kan di Desa Labengke ada lokasi dana desa yang didorong untuk pengembangan wisata atau seperti apa Pak Sekdes? Kalau di Desa Labengke Pak itu ada yang namanya tanah Pemdes, tanah desa milik pemerintah desa, tetapi tidak semeluas mungkin kalau untuk mau dibangunkan kayak villa-villa. Kecuali kalau seperti spot untuk selfie-selfie ya boleh. Oke. Terus yang kemudian yang paling akhir ini harapan terhadap pemerintah kabupaten, terus yang kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mau kayak apa ini dalam orientasi pengembangan desa wisata Labengke. Pak Sekdes dulu, habis itu mungkin termasuk Pak Hendi soal harapannya mungkin terhadap pemerintah, terutama kan beliau kan sebagai pemerintah merepresentasi pemerintah daerah kabupaten, tapi kalau harapannya juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bagaimana Pak? Kalau harapan ke desa Pak, memang sudah mau dijadikan desa wisata yang resmi dan sudah melalui sertifikat, dan mungkin selama berapa bulan ini sudah agak lancar pelatihan seperti homestay begitu. Dan homestay sudah mulai dibantu-bantu sedikit sama pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, bahkan bantuan dari kementerian juga ada. Oke. Ayo Pak ini mungkin harapannya terhadap pemerintah provinsi, pemerintah pusat? Kalau harapan kami ke pemerintah daerah, pertama dari provinsi maupun pemerintah pusat, mari kita dudukan bersama. Pertama masalah PAD, yang kedua masalah kesejahteraan masyarakat Desa Labengke. Karena kenapa? Di bibir pantai Desa Labengke di situ kami tidak bisa membangun karamba fasilitas apapun tanpa rekomendasi BKSDA. provinsi dan KSD. pusat. Iya. Terus BKSDA. Makanya kami harapkan dari BKSDA mungkin kami ada ruang untuk berdiskusi, ya diberikanlah kemudahan kepada masyarakat Desa Labengke untuk membangun karamba dan apa segalanya. Oke. Saya kira seperti begitu. Oke. Mungkin terima kasih, yang paling penting sebetulnya itu kolaborasi dari semua stakeholder, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, terutama juga di sini ada anggota DPR. Tentu semua destinasi wisata itu diorientasikan terhadap tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat. Kita berharap di masa datang destinasi wisata di Labengke ini menjadi maju, tumbuh berkembang, menopang ikut tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat di Konawe Utara, dan yang paling penting sebetulnya menjadi representasi wisata yang paling keren, bukan hanya di Konawe Utara tapi di Sulawesi Tenggara, bahkan di Indonesia. Oke.